Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan dan kekuatan yang telah diberikan kepada kita semua sehingga pada hari ini alhamdulillah kita sempat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini guna melaksanakan salah satu tugas kewajiban kita selaku hamba Allah dan selaku pengemban risalah-risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam dan taslim kita tak lupa kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nabi dan rasul sebagai pembawa risalah rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Izinkan pada hari ini saya menyampaikan kuliah 7 menit seperti yang diamanahkan oleh pengurus Masjid Umar bin Khattab. Pada kesempatan ini insyaallah saya mencoba menyampaikan tentang adab-adab menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita semua. Usaha kita sebagai sivitas akademika Universitas Muslim Indonesia. Tentu dalam hal menuntut ilmu kita perlu memahami bersama tentang adab menuntut ilmu, karena sesungguhnya kita dipesankan bahwa sebelum mempelajari ilmu, menuntut ilmu, sebaiknya kita harus mempelajari adabnya terlebih dahulu. Di mana ada beberapa adab-adab menuntut ilmu yang perlu kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya kepada Anda mahasiswa yang saat ini sedang menuntut ilmu pengetahuan di Universitas Muslim Indonesia. Tentu agar supaya ilmu itu senantiasa kita dapatkan, ilmu itu bisa membawa keberkahan kepada diri kita semua dalam meningkatkan kualitas dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka adab ilmu itu kita harus pahami dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Antara lain adab ilmu itu adalah niat. Mari kita memperbaiki niat kita dalam menuntut ilmu pengetahuan. Karena innama a'malu binniyat, segala sesuatu ditentukan oleh niat. Niat kita dalam menuntut ilmu adalah bagaimana supaya dalam aktivitas kita menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi, baik itu menyangkut ilmu duniawi maupun ilmu ukhrawi, tentu kita harus memurnikan niat kita hanya mengharap kepada Allah semata. Artinya bagaimana supaya ilmu yang kita dapatkan nanti bisa memberikan manfaat kepada kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian dalam menuntut ilmu kita harus memiliki adab selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kegiatan proses pembelajaran yang dilaksanakan di lingkup Universitas Muslim Indonesia telah merupakan SOP dalam pembelajaran bahwa sebelum kita memulai aktivitas belajar hendaknya kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya pemilik ilmu, hakikat pemilik ilmu yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagai orang yang menuntut ilmu kita harus berdoa, semoga dalam kegiatan menuntut ilmu kita diberi pemahaman, hakikat pemahaman tentang ilmu-ilmu yang kita dalami dan tekuni dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian harus bersungguh-sungguh. Jadi dalam menuntut ilmu kita harus bersungguh-sungguh. Jadi bersungguh-sungguh ini artinya kita harus fokus. Kita dengan niat yang baik, dengan dibarengi dengan doa yang baik, didukung oleh kesungguh-sungguhan kita dalam menuntut ilmu,
membekali diri dengan materi-materi pembelajaran yang baik, maka insya Allah apa yang kita berupaya untuk pahami, untuk dapatkan dari sumber-sumber belajar yang kita pelajari dapat tertanam dalam hati dan pikiran kita, sehingga ilmu itu nanti bisa kita pahami, bisa kita kembangkan, dan bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Kemudian dalam menuntut ilmu hendaknya kita menjauhi segala perbuatan maksiat, perbuatan keji dan mungkar. Ya. Sebagaimana kita telah disampaikan kepada kita semua bahwa dalam kehidupan sehari-hari di mana kita melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, salat lima waktu, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu diarahkan untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam menuntut ilmu kita harus senantiasa menjauhi maksiat. Salah satu upaya-upaya kita untuk menjauhi maksiat itu adalah bagaimana kita sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa berupaya menuntut ilmu pengetahuan, selalu berupaya untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Karena perbuatan-perbuatan maksiat itulah yang akan membutahkan hati kita. Cahaya kalbu kita akan mendapatkan hijab, tertutup, kotor hati kita. Kalau hati dan kalbu kita kotor akibat banyaknya perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan, maka cahaya Allah, nurullah, cahaya Allah untuk memberikan yang masuk ke dalam kalbu kita untuk menerima ilmu itu sangat susah. Sehingga kalau kita ingin menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita tuntut dalam profesi kita, entah sebagai dosen, entah sebagai mahasiswa, mari kita senantiasa menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian adab menuntut ilmu yang lain adalah kita harus menjauhkan diri dari sifat kesombongan. Kita harus rendah hati, humble. Karena jangan sampai kita dalam upaya menuntut ilmu pengetahuan kita merasa diri kita lebih pintar dari orang lain, lebih cerdas dari orang lain. Mungkin kita sudah berkualifikasi profesor, doktor, atau magister, sehingga dengan gelar-gelar yang kita miliki itu kita merasa ada kesombongan intelektual yang tertanam dalam hati dan pikiran kita, sehingga ini sangat bertentangan dengan adab-adab dalam menuntut ilmu pengetahuan. Masyarakat muslimin rahimakumullah, terkait dari beberapa adab yang saya sampaikan ini, sepertinya bila kita renungkan bahwa adab ilmu pengetahuan itu sangat erat kaitannya dengan kalbu kita sebagai hamba Allah. Jadi kalau diri kita berupaya untuk menuntut ilmu pengetahuan, menguasai ilmu pengetahuan, marilah kita membersihkan kalbu kita dari segala macam jenis-jenis penyakit hati. Salah satu di antaranya adalah kesombongan. Karena hati itu ibarat sebuah cermin. Kalau cermin itu setiap hari dihinggapi oleh noda-noda debu-debu, maka fungsi cermin itu untuk bercermin melihat diri kita akan hilang karena ada hijab. Begitulah dengan kalbu kita. Hati kita ini kalau selalu dihinggapi oleh penyakit-penyakit hati, entah itu kesombongan, entah itu kedengkian dan keangkuhan, ya, memandang remeh orang lain dan sebagainya, maka cahaya hati dalam hati kita untuk menerima ilmu yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala itu akan terhalangi. Makanya terkait dengan adab menuntut ilmu ini perlu kita perhatikan, masyarakat muslimin rahimakumullah, karena menuntut ilmu adalah hal yang sangat penting bagi kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Jadi kalau kita mau diangkat derajat kita oleh Allah,
ke derajat yang lebih tinggi, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di sisi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Maka marilah kita meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan keimanan dan ketakwaan yang kita miliki, kita barengi dengan peningkatan kualitas keilmuan yang kita tuntut dalam menuntut ilmu pengetahuan, agar terjadi kesatuan antara menjadi hamba-hamba yang memiliki keimanan dan ketakwaan dan memiliki ilmu pengetahuan yang didapatkan untuk kemaslahatan umat manusia pada masa akan datang dan untuk kemaslahatan diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Masyiral muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan ini terkait dengan adab-adab penuntut ilmu, ada beberapa adab yang sebenarnya terkait dengan adab penuntut ilmu ini, karena keterbatasan waktu kita dalam kuliah 7 menit ini. Semoga insya Allah pada masa akan datang kita bisa berdiskusi, bersharing, bertukar pikiran. Karena pada hakikatnya dalam menyampaikan kebenaran, berpesan-pesan tentang kebaikan adalah kewajiban buat kita semua. Sehingga siapapun di antara kita punya tanggung jawab moral untuk selalu senantiasa menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada sesama manusia. Dosen punya kewajiban untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan, pesan-pesan keilmuan kepada mahasiswanya. Begitu pula mahasiswa juga tidak tertutup kemungkinan memiliki kewajiban untuk memberikan pesan-pesan kemuliaan, kebaikan kepada dosennya. Sehingga tercipta suasana dan komunikasi dua arah yang menunjukkan bahwa di antara kita tidak ada kesombongan dalam kaidah menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi di mana kita berkiprah di dunia kampus. Terkait dengan alat-alat menuntut ilmu ini, marilah kita bersama-sama senantiasa berupaya untuk membentengi diri kita agar adab-adab menuntut ilmu ini kita bisa realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya kita harus memiliki sikap tawadhu, jauh dari kesombongan, jauh dari kemaksiatan. Marilah kita membentengi diri kita dengan pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa lal hasin allazina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kata Allah, firman Allah ini menyampaikan pesan kepada kita, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya kata Allah, hal ini sangat sulit kecuali bagi orang-orang yang memahami dirinya bahwa saya ini datangnya dari Allah dan suatu saat akan dipanggil menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kuliah 7 menit ini disampaikan. Apabila ada salah kata dan kalimat, mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.